Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semua? Bertemu lagi dengan saya Ahda Alifia Rahma. Pada kesempatan kali ini, Kak Ahda kembali menyampaikan sebuah dongeng. Kira-kira cerita apa sih yang Kak Ahda bawakan kali ini? Kita dengarkan bersama yuk. Di suatu desa, tinggallah seorang anak laki-laki bernama Agus. Ia hidup di desa tersebut bersama ibu dan kakaknya. Agus menjadi yatim ketika usianya menginjak 7 tahun. Agus pun memiliki kakak yang bernama Joko. Keduanya adalah saudara kembar, namun kebiasaan dan hobi mereka pun berbeda. Joko gemar bermain bola, sedangkan Agus gemar membaca buku sains. Suatu hari, Agus sedang bersedih sampai meneteskan air matanya. Apa yang sedang kau rasakan, wahai adikku? Bolehkah kau bercerita kepadaku? Siapa tahu kakak dapat membantumu. Tanya Joko kepada Agus. Tadi pagi aku mengikuti perlombaan sains di desa seberang. Tapi aku tidak berhasil menjuarainya. Padahal aku sudah berusaha semaksimal mungkin, namun usahaku sia-sia saja. Jawab Agus. Ini bukan pertama kalinya Agus gagal dari sebuah perlombaan. Ia seringkali mengikuti perlombaan sains, namun sampai saat ini ia belum dapat menjuarainya. Wahai adikku, janganlah kau bersedih, karena dikala itu aku pernah merasakan hal sepertimu. Teruslah berjuang dan jangan pernah menyerah. Karena di setiap kegagalan pasti ada jalan menuju kesuksesan. Ucap Joko untuk menyemangati adiknya. Aku sudah lelah, Kak. Setiap kali diriku mengikuti sebuah perlombaan, selalu saja gagal. Apakah usahaku selama ini sia-sia saja? Aku harus bagaimana, Kak, agar aku bisa menjadi seorang juara? Ujar Agus. Segala usaha yang telah kau upayakan tidak akan sia-sia. Karena dari kejadian ini banyak pelajaran dan pengalaman yang dapat kamu ambil. Kak Joko seringkali gagal dari sebuah perlombaan, tapi kakak sadar semua itu belum menjadi rezeki kakak. Dan kakak masih harus belajar lagi, terutama dari pengalaman yang kakak alami. Ucap Joko untuk menyemangati adiknya. Agus berpikir sejenak sambil merenung. Apa iya aku harus mencobanya lagi? Ucap Agus dalam hati. Keesokan harinya Agus pergi ke sekolah dengan raut wajah yang sedih. Setibanya di sekolah, ia langsung bergegas menuju ke kelas. Bu guru pun menghampiri Agus. Selamat pagi, Agus. Ibu dengar kamu mengikuti perlombaan sains di desa seberang. Pekan depan terdapat perlombaan sains yang nantinya akan dilaksanakan di sekolah kita. Kali ini kita jadi tuan rumahnya. Apakah kamu bersedia? Tanya Bu Guru kepada Agus. Maaf sebelumnya, Bu. Bukannya saya tidak bersedia. Hanya saja Agus takut gagal untuk yang kesekian kalinya. Lagi pula kali ini sekolah kita yang menjadi tuan rumah. Amat sangat disayangkan jika kita gagal, Bu. Jawab Agus kepada Bu Guru. Tidak ada salahnya jika kau mencobanya kembali. Kegagalan bukan berarti penghalang untuk terus kau berjuang. Menang kalah sudah biasa, Agus. Yang terpenting, kau sudah memberikan yang terbaik. Ujar Bu Guru. Agus pun terdiam dan berpikir sejenak. Seketika ia teringat dengan pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh kakaknya Joko. Baik, Bu. Agus siap mengikuti perlombaan tersebut. Jawab Agus. Kalau begitu, nanti kamu datang ke kantor ibu ya untuk mengambil modul-modul pelajaran. Ucap Bu Guru kepada Agus. Baik, Bu. Jawab Agus kepada Bu Guru. Setelah melewati beberapa hari yang penuh dengan perjuangan, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu telah datang.
di mana perlombaan akan dilaksanakan. Perasaan gugup, cemas, kini sedang dirasakan oleh Agus. Kini ia sudah tidak terpacu dengan kemenangan. Saat ini ia hanya memikirkan bagaimana nantinya ia ada di dalam ruangan perlombaan. Ingat Agus, menang kalah bukanlah hal yang terpenting. Yang terpenting adalah bagaimana usaha dan perjuanganmu selama ini. Ucap Bu Guru kepada Agus. Baik Bu, doakan Agus agar mendapatkan hasil yang maksimal. Jawab Agus kepada Bu Guru. Tibalah di mana perlombaan itu dimulai. Pertanyaan demi pertanyaan berhasil ia jawab. Sedikit pun ia tidak mendapatkan kesulitan dalam perlombaan tersebut, hingga tibalah di penghujung acara. Saat-saat yang paling menegangkan bagi para peserta lomba lainnya. Tak lama kemudian pemandu acara menyebutkan pemenang dari perlombaan sains tersebut. Baiklah, kami akan mengumumkan siapakah yang menjadi peserta terbaik pada perlombaan sains tahun ini. Peserta terbaik pada perlombaan sains tahun 2021 diraih oleh saudara Agus Dwi Pratama. Sorak salah seorang pemandu acara. Namun pada keadaan tersebut, Agus tidak lagi berada di tempat perlombaan. Setelah dirinya keluar dari ruang perlombaan, tiba-tiba saja ia terjatuh dan kemudian tidak sadarkan diri. Para panitia pun bergegas membawa Agus ke rumah sakit. Agus, di mana kamu nak? Sorak Bu Guru. Nak, di manakah Agus? Apakah kamu melihatnya? Tanya Bu Guru kepada salah seorang murid. Tadi saya melihat Agus jatuh dan kemudian tidak sadarkan diri, Bu. Kemudian para panitia membawanya ke rumah sakit. Jawab salah seorang murid. Kenapa ia bisa seperti itu? Tanya Bu Guru kepada salah seorang murid. Saya tidak mengetahuinya secara pasti, Bu. Tetapi tadi teman saya bercerita kepada saya bahwa Agus memang sedang kurang enak badan. Sepertinya ia juga belum makan dari pagi. Jawab salah seorang murid. Bu Guru akhirnya bergegas pergi ke rumah sakit untuk menemui sekaligus menjenguk Agus. Setibanya di rumah sakit, Bu Guru disambut hangat dengan ibunda dan kakak Agus. Selamat siang, Bu. Saya gurunya Agus. Bagaimana kondisi Agus saat ini ya, Bu? Tanya Bu Guru kepada ibunda Agus. Sejauh ini, Agus hanya butuh istirahat yang cukup, Bu. Karena belakangan ini, ia seringkali meninggalkan makan demi belajar, yang akhirnya membuat lambung Agus menjadi kambuh. Jawab ibunda Agus. Begitu semangatnya Agus belajar, sampai-sampai ia lupa dengan kesehatan tubuhnya. Ujar Bu Guru. Tidak lama kemudian Agus bangun dari tidurnya. Bu Guru dengan sigapnya memberitahu kabar gembira ini kepada Agus. Agus, kamu menang, nak. Ucap Bu Guru kepada Agus. Benarkah Agus menang, Bu? Tanya Agus kepada Bu Guru. Iya, nak, selamat. Kamu berhasil. Ini semua berkat usaha kamu selama ini. Jawab Bu Guru. Setelah mendengar kabar tersebut, tidak henti-hentinya Agus mengucapkan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa, karena apa yang selama ini ia upayakan akhirnya tercapai. Andai kata saat itu ia tidak mencobanya kembali, mungkin saja ia tidak bisa mendapatkan apa yang ia impikan selama ini. Pesan moral dari cerita ini, jangan pernah menyerah dan berputus asa, sebab selalu ada jalan untuk setiap masalah. Yakinlah, jika kita memiliki niat yang baik serta tekad yang kuat, maka Tuhan akan selalu membantu kita dengan memberikan jalan keluar untuk setiap masalah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.